Pandai hebat surga tu. Apalagi ke ibu paling dulu sampai di surga, tinggal tunjuk saja apa. Ada yang sabikun kan? Ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah, ada as-sabikun kan? Yang pertama sampai di surga, itu yang paling luas. Itu kenapa surga akhirat itu kata Allah lebih baik dari ula, bukan dari dunia, dari ula. Kalau ada di dunia ini yang nomor satu orang yang serendah-rendah nikmat akhirat, pasti lebih baik pada yang terbaik di dunia ini. Tidak ada yang ibu mau sebut apa saja, buah. Kalau buah di surga itu kata Nabi kalkilal, satu buah itu segadang gunung. Jadi lansik itu segadang gunung, salak segadang gunung. Itulah surga. Tak ada yang ketik lah ibu. Iku lansik ala ketik, incik gadang. Ya. Asam lah tu pak. Di surga tu salak cik apa lansik segadang gunung Merapi, tak baik incik. Mana bisa dibandingkan di dunia aku ibu. Serendah-rendahnya mutu akhirat pasti lebih baik dari dunia. Ya, tidak akan bisa diceritakan seperti apa mutu akhirat itu. Itu makanya kata Nabi ketika manusia dibukakan pintu surga nanti, dia bingung 70 tahun diam saja, memandang. Ya. Jadi ketika dibukakan pintu surga itu nampaklah isinya dari luar, dia terdiam saja, bingung saja, 70 tahun bingung. Karena tidak pernah dia membayangkan ada keindahan seperti itu. Itu makanya di soal Al-Baqarah itu, kalau kamu sudah yakin akhirat lebih baik, Al-Baqarah 96 berapa itu? In kanat lakumud darul akhirah khalisatan lakum min dunin nas fatamannawul maut. Jika kamu sudah meyakini akhirat itu lebih baik, maka rindulah dengan kematian. Itu perintah Allah begitu ya. Bapak Ibu yakin tak akhirat lebih baik? Siapa yang ingin mati hari ini? Kalau dikirim angket sekarang ke ibu-ibu, bapak, ya, yang ingin mati hari ini tolong bilang yes gitu. Ya, saya yakin tidak ada. Nih, ya, Al-Baqarah 94 ya. Al-Baqarah 94. Nanti ibu baca Al-Baqarah 94 itu. Oh, memang ada orang-orang yang kata Allah dia sudah rindu dengan mati itu. Ada orang-orang yang sudah sangat rindu dengan mati itu. Bukan dia minta mati, rindu sekali dia mati itu. Ya, dia rindu dengan mati. Kenapa? Karena dia yakin betul dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin dia. Kita ini kan seperti tidak yakin. Buktinya ya kita itu takut. Ya. Padahal Allah sudah mengatakan husna. Apa yang ada di sisi Allah itu dari kenikmatan-kenikmatan surga itu semuanya yang terbaik. Itu kenapa tidak ada satupun ya kata yang diberikan sifat untuk husna mutlak, husna, kata sifatnya saja yang ada. Yang diberi sifat dihapus oleh Allah untuk menunjukkan tidak ada satupun yang ada di surga itu yang tidak terbaik. Semuanya yang terbaik. Bahkan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu nanti di surga itu kata Nabi itu setiap minggu itu ada operasi plastik. Datang angin bertiup menerpa wajah ibu. Lalu wajah ibu ini berubah saja. Kulit-kulit itu bertukar dan ibu menjadi lebih cantik ya 70 kali dari minggu sebelumnya. Iya, tiap minggu ibu lebih cantik itu. Kalau di sini ibu makin minggu, oh, makin susui pak, ya, tidak makin naik grafiknya, makin turun tuh. Ya, tuh. Makanya semuanya husna ibu, percayalah ibu, ya, jangan sedikit pun ibu ragu tentang janji Allah nih. Wasaddaqa bil husna. Itu makanya Abu Bakar ketika disuruh buat infak, semua hartanya infak. Semua. Ketika ditanya apa yang kau sisakan ya Abu Bakar, kata Nabi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dia benar-benar yakin dengan husna ini. Makanya dia aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Karena begini juga ibu,
Orang tuh baru bisa memberi kalau keyakinannya tentang akhirat tuh bulat. Orang kalau kurang percaya dengan janji Allah akhirat, dia tidak akan bisa memberi. Orang memberi itu kena seperti Abu Bakar, yakin betul ketika bangun Masjid Nabawi, tanah tidak ada, itu Abu Bakar yang cash membeli tanah Masjid Nabawi 3.000 dinar sendiri, 3 miliar kalau sekarang sendiri Abu Bakar tuh. Itu makanya kata Nabi, nanti semua orang dipanggil masuk surga dengan ragam-ragam pintu, pintu 1, pintu 2, pintu 3, tapi ada orang-orang tertentu yang dipanggil namanya dari semua pintu surga, memanggil namanya. Dan ketika Nabi ditanya siapa dia Rasulullah, kata Nabi, ini salah satunya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu ahli apa? Ahli memberi. Makanya ketika Bilal bin Rabah disiksa, dijual, biasa beli aja budak nih kepadanya tuh, kepada tuannya Abu Jahal. Berapa? Ya 5 dinar saja. Kasih langsung 5 dinar tuh. Kata Abu Jahal, kalau minta 3 bagi. Jadi Abu Jahal ya, 3 itu minta bagi mana? Apa kata Abu Bakar? Engkau minta 100, saya kasih juga dari itu. Begitu Abu Bakar tuh, Ibu. Itu makanya Abu Bakar ketika mati nihil hartanya, tidak ada, habis. Ketika dia menjelang mati ditanya mana anak-anaknya, hei anak-anakku, tolong kalian carilah mana harta saya yang masih ada. Kata anaknya, sudah habis ayah, tidak ada lagi harta ayah yang tersisa, sudah ayah beri semua. Tapi ada satu budak yang selalu membantu dia kalau dia sakit. Kata Abu Bakar, dia merdeka hari ini, dia bukan milik saya lagi, karena budak itu milik seperti harta. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan dia? Kata Abu Bakar, saya takut Allah bertanya tentang dia kepada saya di akhirat. Kalau sudah saya lepaskan, selesai urusan saya. Karena dia ingin dapat husna. Ya. Jadi begitu dia, kenapa kata husna tanpa objek yang diberi sifat, yang ada kata sifatnya saja. Ini keyakinan yang sempurna, ya, bahwa apapun yang ada di sisi Allah tuh tidak ada yang ringan, tidak ada yang remeh, semua yang terbaik. Bahkan baju ibu setiap hari ganti baju 70 kali. Dan baju ibu yang sekarang tidak sama dengan besok kemarin, baru terus berubah. Ibu ganti baju tidak buka-buka baju ibu, tunjuk saja ibu. Kau tahu ada film Indosiar kan acok itu tuh. Ibu. Begitulah di surga ibu. Itu kan fantasi manusia tentang surga itu. Karena putasnya, buka bajunya. Wah, tutup aja. Itulah ibu di akhirat tuh. Kan? Tidak ada yang semua sempurna, apalagi yang tidak ada satu pun yang bisa dibilang yang kecil di sana. Semuanya maksimal, itu makanya husna, superlatif namanya. Bukan hasan tapi husna. Kalau hasan mah biasa aja baiknya. Husna itu superlatif, tidak ada lagi di atas itu, semua sempurna. Nah, kalau dia sudah begitu memberi ketakwaan, yakin bahwa semua yang ada di sisi Allah itu di akhirat itu adalah yang terbaik, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiru, akan kami mudahkan dia, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan bahagia atau kebaikan. Yusra, yusra ini diartikan kebaikan, ya, kebaikan yang maksud kebahagiaan kan kebaikan juga. Nah, Bapak Ibu, yusra ini artikan kebahagiaan, ya, itu kebahagiaan yang paling tinggi itu surga, ya. Ternyata kata Allah, kebaikan itu yusra. Yusra itu Ibu dari kata yasar. Apa arti yasar? Mudah, ya. Yasar mudah, ya. Yasir, ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi kebaikan itu kata Allah yusra, satu, kebaikan itu mudah dilakukan, kejahatan itu sulit dilakukan. Makanya nanti fasaniyasru lil usra, balasannya setelah itu kan begitu, ya. Wa amaman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kejahatan itu berat, kebaikan itu mudah. Ibu bapak, masya Allah, ya, kebaikan itu mudah karena kebaikan itu sesuai fitrah kita. Kejahatan itu susah karena melawan fitrah.
Ibu kalau mencilok tu perlu sehat. Kalau dah taluk berlari ya mencilok je lah. Wajar orang itu. Tak balik mencilok tu. Perlu pisau. Perlu obiang tang segala macam. Tu balik tu ibu. Ya tak? Tak payah berbuat jahat ibu tu. Kalau berbuat baik mendengar pengajian, ibu datang kemari. Duduk di karpet. Menyandar ke tonggak ke tembok. Ruangan AC. Munjur-unjur. Lalu ayam. Asal duduk langsung. Di mana payahnya? Sebenarnya murah ibu. Di mana payahnya? Tak ada payahnya ibu. Tak ada payahnya. Ibu kalau nonton konser, itu bayi tiket tu mah. Antri gagak tu mah. Tak ada tapi duduk lagi tu. Badasak-dasak tu mah. Angek tu mah. Nyamuk banyak ikut tu mah. Pulang budak membeko tu. Tak payah untuk jahat ibu tu, untuk buruk tu. Untuk baik semudah hantar. Tapi bakut manusia kok sakit dia untuk berbuat baik. Padahal kata Allah, Allah sudah mudahkan sebentuk baik itu. Mudah mana? Ya. Kebaikan itu mudah dikerjakan ibu, sangat mudah. Tidak ada yang menghalangi, tidak perlu biaya. Ya. Dan untuk masuk surga itu juga mudah. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-An'am 160. Surat Al-An'am 160. Oh ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Itu ya. Wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha, illa misluha ya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, dia dapat 10 pahala. Bila dia berbuat satu kejahatan, dia hanya dapat 1 dosa. Tak begitu ya? Ibu, kalau andai ni ya, kalau ada orang ibu bagi selama hidup tak ada pahala, tak ada kebaikan ini ibu. Cuma sekali pernah berbuat baik, pernahnya bagi orang onde-onde cie. Tak ada dosa ibu, dosanya cie lah nya. Pernah lo menciluk onde-onde cie. Kan seimbang tu ya, bagi onde-onde menciluk onde-onde. Nanti di akhirat ibu ketika dihisap ditimbang, dia masuk surga. Bakal itu onde-onde yang diagen kurang kok 10 nilainya. Onde-onde yang diciluk cik dosanya kok dibayi utangnya dosa 9 lagi. Surga. Itu kenapa Bapak Ibu? Mudah, yusra. Memang mudah. Tidak ada sulitnya masuk surga. Apa sulitnya? Tidak ada sulitnya masuk surga itu. Makanya kata Nabi, ittaqin nar walau bisiki tamrah. Orang akan masuk surga walaupun memberi separuh korma. Ya, separuh korma. Pelacur masuk surga karena kasih minum anjing kehausan. Apa mana susahnya? Itu sering saya katakan ke ibu-ibu itu. Ibu kalau menanam tanaman di muka rumah, kok tanaman misalnya jambu, lengkeng, jangan ibu sungkuit je karuang dia salah. Dimakan kelelawar, dimakan kaluang. Itu jalan ibu ke surga itu. Ini sedekah nama itu. Ada ibu kok ibu pada kurung satu buah tu ibu, panjit ni kurung satu. Nang kelelawar tu lah tiap sore ciguk-ciguk sudah balik karuang tu. Ya tu. Tapi separuh korma saja masuk surga ibu. Anjing saja dikasih minum air sumur masuk surga. Karena memang mudah, yusra. Wajar Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tak mau. Memang mudah ke surga itu. Ibu kalau ingin masuk surga kenapa payah? Ibu tinggal salat 5 waktu, tinggal puasa Ramadan. Tak ada payahnya ibu. Tinggal ibu punya anak 2, dah ibu didik anak ibu, mati ke surga langsung kata Nabi. Mana payahnya? Atau ibu patuh saja ke suami ibu, mati ke surga. Mana payahnya? Tak ada payahnya. Kan patuh kapak tu mana payahnya? Ya. Oh disuruhnya ya kerajaan lah apa yang disuruh itu payah lah tu. Ya, surga tak apa biaya gitu tu. Ya apa yang suruh apa? Minum, mambian.
makan, ambian, baju, cucian, cuci. Apa payahnya? Di mana payahnya? Ya. Menjauhi panjang sih, Bu. Enggak payah, Bu. Masuk surga itu segampang-gampang, semudah-mudah jalan. Ya, mudah. Itu kenapa kebaikan disebut yusra. Ya, yusra itu artinya mudah. Karena setiap kebaikan itu mudah karena sejalan dengan fitrah manusia. Ibu kalau jalan suami istri tuh pacik tangan berdua, mudah kan? Kenapa? Karena kebaikan. Coba orang rumah orang pacik tangannya, Pak. Tak panjang, sanggup Pak jeli-jeli orang. Kenapa? Karena itu kejahatan. Kejahatan itu berat dikerjakan. Berat. Yang kebaikan itu mudah dikerjakan. Ya. Itu alasannya kenapa kebaikan itu disebut yusra tadi. Bahkan yusra ini isim tafdil, sifat tingkat superlatif. Semudah-mudah urusan kebaikan itu. Tidak ada perkara yang paling mudah di muka bumi kecuali berbuat baik. Itu yang paling mudah. Makanya disebut yusra, bentuk superlatif. Ya. Nah, tentu kebaikan yang paling hebat itu surga Allah kelak. Nah, siapa yang mendapat kebaikan itu? Aqta tadi. Dia rajin memberi, maka dia akan mendapat puncak kebaikan, surga maksudnya. Aqta. Jadi memang ya pemberian itu Ibu memang kunci kebaikan. Itu kuncinya. Memberi. Apapun yang bisa kita beri, kita beri. Jangan pernah berhenti memberi. Ya, karena di situ puncak kebaikan. Ya, yusra di situ. Ya. Ya, makanya saya katakan Allah tidak menyebutkan apa dalam bentuk apa ya. Apa yang bisa Bapak Ibu beri, berilah. Jangan pernah berhenti memberi. Niscaya Allah akan mudahkan kita mencapai puncak kebaikan itu surga. Itu. Nah, itu sampai ayat yang ke-7 ya. Silakanlah Bapak Ibu dulu kalau ada yang bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Oh ya. Nah begini Ibu, kenapa tidak muzakkar? Kan tidak ada yang diberi sifat, ya. Kan bisa saja sifatnya muzakkar laki-laki kan? Wasaddaqa bil ahsan. Bisa tak? Kan yang diberi sifat tidak jelas laki perempuan. Bisa sifatnya ahsan, bisa sifatnya husna. Pilihannya kenapa husna? Sebagian ada yang menafsirkan ini yang diberi sifat itu dihazafkan, ditakdirkan. Takdirnya ujrah. Wasaddaqa bil ujratil husna. Jadi ujrah itu muannas, maka sifatnya husna. Tapi kenapa disebut taruhlah itu? Kenapa muannas? Ada ketentuan Ibu. Muannas dalam bahasa Arab menunjukkan makna taksir banyak. Laki-laki menunjukkan makna killah sedikit. Kalau ada kata itu laki-laki, dia boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi digunakan laki-laki itu menunjukkan sedikit. Kalau dia kata ini boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi digunakan perempuan menunjukkan banyak. Karena sifat perempuan dia punya alat reproduksi. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki enggak. Kalau dia punah habis. Kalau perempuan dia bisa memproduksi dirinya sendiri. Bisa 12, 13. Jadi perempuan itu menunjukkan makna kasrah, banyak. Buktinya begini. Jadi kalau dia laki-laki menunjukkan dia sedikitnya. Oke. Coba Bapak baca di surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat yang ke-30.